Indonesia telah mengharamkan iPhone dan juga Google Phone. Kerana iPhone atau Google Phone, mereka tidak mematuhi 40% local content. Ini satu strategi yang saya nampak sangat kreatif dan juga sangat, saya rasa sangat high impact lah. Memberi satu message kepada industri atau pelabur-pelabur yang datang ke Indonesia supaya meningkatkan pasaran kepada syarikat tempatan Indonesia dan juga meningkatkan ekonomi tempatan. Jadi saya tanya bahawa adakah kerajaan mempunyai program-program tertentu untuk memastikan bahawa foreign direct investment yang masuk ke Malaysia itu mereka diperkenalkan for local content, certain percentage local content. Kita tidak mau komoditas kita, sumber alam kita diekspor, dijual murah ke bangsa lain. Kita tidak mau. Kita hentikan ekspor murah. Kita wajibkan mereka untuk melakukan pengolahan di Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, itu yang saya setuju. Dan ini membuat banyak negara asing tidak suka. Kita mau diboykot. Cara Indonesia hadapi investor asing. Tahniah kepada Presiden Prabowo yang baru angkat sumpah. Nah, negara Indonesia. Malaysia kesal dan tak terima bahwa investor asing yang di Malaysia tidak membeli produk dalam negeri Malaysia, malah pakai produk asalnya. Parlemen Malaysia pun bandingkan dengan Indonesia yang mewajibkan perusahaan asing atau investor asing membeli 70% produk barang asal Indonesia. Bahawa kebanyakan pelaburan asing ini tidak membeli barangan tempatan. Ada pelabur daripada sesuatu negara membeli 100% daripada negara asal kerana lebih murah. Saya boleh faham sekiranya mereka menjemput tukang masak untuk pelabur asing kerana selera makanan memang berlainan. Tetapi takkan satu skru atau satu bolt pun tak boleh beli daripada IKS tempatan. Masalah ini menjadi lebih rumit banyak dibetul bila kontraktor asing memenangi tender projek-projek kerajaan ataupun swasta. Kontraktor tersebut akan membeli kesemua barangan keperluan daripada negara asal, sehingga IKS tempatan yang biasanya ada urusan perniagaan sekiranya projek dimenangi oleh syarikat tempatan tidak ada sebarang tempahan langsung. Masalah ini yang digelarkan sebagai seekor naga telah menghimpit banyak syarikat IKS sehingga ada yang bercarang untuk tutup pintu. Negara Indonesia, tahniah kepada Presiden Prabowo yang baru angkat sumpah. Nah, negara Indonesia mewajibkan pelabur asing membeli 70% barangan tempatan oleh pelabur asing dan pemenang asing untuk tender projek kerajaan ataupun swasta. Saya mencarangkan 50% barangan tempatan mesti diperolehi daripada IKS tempatan demi melindungi peniaga tempatan, atau apa yang kita sebut bukan seekor naga tapi separuh ekor naga. Hal tersebut selaras dengan tindakan pemerintah untuk melarang perusahaan asing yang tak patuh. Seperti iPhone 16, pemerintah mewajibkan minimal komponen 40% dalam negeri. Kemudian Bapak Presiden akan berangkat ke sana. Nah, tentu kita akan melihat dari pembicaraan Bapak Presiden di kunjungan ke Amerika Serikat. Kemudian yang terkait dengan iPhone, nanti kita lihat TKDN. Tetapi TKDN tentu juga akan kita dorong. Indonesia telah mengharamkan iPhone dan juga Google Phone. Kerana iPhone atau Google Phone, mereka tidak mematuhi 40% local content. Ini satu strategi yang saya nampak sangat kreatif dan juga sangat, saya rasa sangat high impact lah. Memberi satu message kepada industri atau pelabur-pelabur yang datang ke Indonesia supaya meningkatkan pasaran kepada syarikat tempatan Indonesia dan juga meningkatkan ekonomi tempatan.
Jadi saya tanya bahawa adakah kerajaan mempunyai program-program tertentu untuk memastikan bahawa foreign direct investment yang masuk ke Malaysia itu mereka diperkenalkan for local content, certain percentage local content. Teman-teman, ini sih miris ya, miris sekali kalau perusahaan asing yang mau tanam modal di sini atau berinvestasi, tapi mereka tidak mau bekerja sama baik dengan negara tersebut. Itu sangat-sangat rugi sekali. Nah, saya pribadi sangat setuju sekali dengan langkah Indonesia untuk tindakan tegas untuk iPhone 16, karena mereka ini nakal. Mereka ini jujur saja mereka nakal. Mereka maunya bebas pajak nggak berapa puluh tahun. Itu sangat-sangat nakal sekali dan tidak mau mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Jangan harap Anda akan mendapatkan izin atau mendapatkan perlakuan yang baik dari negara Indonesia ya teman-teman. Karena kalau kamu tidak patuh, kamu tidak taat dengan aturan yang sudah berlaku, jangan pernah berharap itu top. Apple mau bangun pabrik di Bandung, tapi masih belum cukup buat bikin iPhone 16 bisa dijual. Jadi gini guys, Apple baru aja menawarkan investasi tambahan ke Indonesia sebesar 10 juta US dollar atau 158 miliar. Investasi ini rencananya buat ngebangun pabrik di Bandung yang nantinya bakal produksi aksesori dan komponen gadget Apple. Investasi ini bukan tanpa alasan, tapi ini tuh upaya dari Apple biar larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia bisa dicabut. Nah, meski investasi tambahan ini kedengarannya besar, tapi ternyata masih belum cukup buat nutup utang investasi Apple buat Indonesia. Totalnya, Apple masih menyisakan komitmen investasi di Indonesia sebesar 240 miliar. Masalahnya, kekurangan ini tuh menghambat Apple untuk memenuhi syarat TKDN sebesar 40%. Tanpa sertifikat TKDN, Apple nggak bakal bisa jual iPhone 16 di Indonesia. Yang bikin menarik, kalau di Indonesia Apple masih nunggak, justru kalau di Vietnam malah investasi jor-joran sampai 256 triliun lagi. Karena dan bebas pajak ya di negara. Guys, investasi di sana itu tuh udah buat produksi langsung kayak iPad, AirPods, dan Apple Watch. Jadi kalau dibandingin sama Vietnam, investasi di Indonesia masih kecil banget ya. Gimana menurut kamu? Kali ini Apple bakal nepati janji. Nih teman-teman ya, di Vietnam itu kalau tidak salah perusahaan Apple itu meminta untuk mereka tidak bayar pajak atau bebas pajak itu sekian puluh tahun. Sehingga mereka perusahaan Apple mau cor-coran di sana ya. Tapi kalau di Indonesia tidak bisa. Di Indonesia kamu bebaskan perusahaan Apple mau bebas pajak sekian puluh tahun itu merupakan suatu kerugian yang sangat besar sekali buat negara Indonesia tentunya itu. Jadi ya kita sudah bisa tahu lah kenapa mereka mau cor-coran di negara lain daripada negara Indonesia ya. Karena mereka tidak memenuhi aturan di situ. Mereka maunya Indonesia ikut aturan main mereka. Bukan mereka ikut aturan mainnya negara kita. Ya nggak ya? Pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya hilirisasi agar Indonesia mandiri. Dan Indonesia baru-baru ini mendapatkan investasi besar dari China. Perusahaan China yang kita kenal selalu patuh dengan regulasi Indonesia dan tidak pelit teknologi. Presiden Prabowo Subianto mengawali kunjungannya ke Cina dengan bertemu sejumlah pejabat tinggi, termasuk Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan juga Ketua Kongres Rakyat Nasional Zhou Leji. Dalam pertemuan ini, Prabowo memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Cina, dengan fokus pada peningkatan kerjasama ekonomi, bisnis, dan juga politik luar negeri. Kunjungan Prabowo ke Cina ini menghasilkan investasi yang besar senilai 10,07 miliar US dollar atau sekitar 157,64 triliun rupiah. Diketahui investasi ini melibatkan kerjasama di bidang ketahanan pangan, energi, hilirisasi komoditas, serta kemajuan sains dan juga teknologi yang sejalan dengan program prioritas pemerintah Indonesia.
Dalam kunjungan ini, Indonesia dan China menandatangani 7 kesepakatan bilateral yang mencakup beberapa sektor penting, yaitu protokol persyaratan fitosanitari untuk ekspor buah kelapa segar dari Indonesia ke China, pedoman kerja teknis untuk mempromosikan perikanan tangkap berkelanjutan, memorandum saling pengertian tentang penguatan kerjasama ekonomi biru, memorandum saling pengertian tentang kerjasama sumber daya mineral, memorandum saling pengertian tentang kerjasama mineral hijau, memorandum saling pengertian tentang kerjasama bidang sumber daya air, dan yang terakhir memorandum saling pengertian tentang kerjasama penilaian kesesuaian. Sebagai bagian dari kunjungan, pemerintah China juga sepakat untuk mendukung pendanaan program makan bergizi gratis di Indonesia melalui Food Supplementation and School Feeding Program, dan program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi dari anak-anak Indonesia yang terinspirasi dari program serupa yang sudah dilaksanakan di China. Kita tidak mau komoditas kita, sumber alam kita diekspor, dijual murah ke bangsa lain. Kita tidak mau. Kita hentikan ekspor murah. Kita wajibkan mereka untuk melakukan pengolahan di Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, itu yang saya setuju. Dan ini membuat banyak negara asing tidak suka. Kita mau diboikot, tapi kita tidak gentar. Kalau tanpa hilirisasi, tidak mungkin kita menjadi negara makmur. Sebagai contoh, 1 kilang minyak di Jepang. 1 kilang minyak di Jepang, limbahnya diolah oleh 40 perusahaan. 40 perusahaan. Kemudian hasil 40 perusahaan itu digunakan oleh 40.000 pabrik. Wow. 40.000 perusahaan. Bayangkan, kalau kita punya pengolahan di Indonesia, nikel, smelter di Indonesia, boksit, semua smelter di Indonesia, semuanya, kita bisa bayangkan berapa ratus ribu pabrik, berapa ratus ribu perusahaan akan dibuat di Indonesia. Ini pekerjaan untuk saudara-saudara sekalian, untuk mahasiswa-mahasiswa, untuk anak-anak kita semua. Dan paling menakjubkan kita ialah Indonesia akan menjadi negara top 10 kaya di dunia kira-kira 12 tahun yang akan datang. Sehingga Indonesia sekarang dan 10-12 tahun lagi akan muncul di antara top 10 negara yang baik ekonominya di dunia. Kita akan lihat di dada-dada akhbar, amak daripada Malaysia disetrika mukanya oleh orang Indonesia. Dengan semakin mandirinya Indonesia, cita-cita Indonesia maju akan tercapai mendatang. Oke, teman-teman semua, dengan langkah seperti ini saya sangat suka sekali ketegasan presiden kita untuk saya sangat suka sekali ya ketegasan presiden kita untuk membuat supaya setiap hasil bumi yang dihasilkan oleh setiap kekayaan alam yang dimiliki Indonesia harus dikelola di dalam negeri. Itu sangat luar biasa sekali. Tidak peduli mau perusahaan sehebat manapun yang dari luar sana yang mau berinvestasi tapi tidak mau ikuti regulasi yang ada di Indonesia, tidak mau ikuti aturan-aturan yang ada di Indonesia, persetan lagi dengan itu karena kita negara yang cukup kuat untuk bisa bersaing di kancah internasional. Buktinya dengan langkah-langkah pemerintah untuk menghentikan ekspor. Buktinya dengan langkah-langkah pemerintah untuk menghentikan ekspor bahan mentah seperti nikel ke luar sana, mereka mulai kepanasan. Artinya mereka yang bergantung kepada kita, bukan kita yang bergantung sepenuhnya kepada negara mereka. Peace.